Sudah siap curhat online nih yang di rumah nih yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Coba sekarang kita waktunya menghubungi yang bersangkutan. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Fadli. Iya, selamat pagi Mbak. Silakan curhatnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Habib. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau nanya nih Ustadz tentang nenek saya. Nenek saya ini sekarang umurnya udah 80-an lebih. Sering banget sakit-sakitan Ustadz. Udah sering juga dibawa ke dokter sama keluarga saya gitu kan. Katanya sih sakit mah. Dia udah sembuh nih Ustadz. Tapi nanti kambuh lagi terus-terusan aja kayak gitu. Nah, sekarang keadaan nenek saya ini udah semakin parah. Apalagi kalau kambuh Ustadz. Itu tuh udah kayak gimana ya, pokoknya kasihan banget nenek saya tuh sampai kesakitan banget kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan Ustadz. Terus mama saya juga kalau ngeliat nenek saya lagi kambuh tuh suka nangis karena ngeliatnya tuh kita nggak tega banget ngeliat nenek tuh kayak kayak maaf kayak lagi mau kehilangan nyawanya. Sampai akhirnya kita coba bawa nenek itu ke orang pinter. Kita usahain biar nenek tuh sembuh gitu kan. Sampai di orang pinternya itu nenek dipencet-pencet gitu Ustadz. Tapi sampai sekarang tuh nenek juga masih belum sembuh. Nah sampai akhirnya suatu hari itu nenek cerita kalau ternyata penyakit nenek ini ada hubungannya sama ilmu warisan. Ceritanya dulu itu nenek saya tukang urut. Nah, apakah ilmu urutnya ini mempengaruhi atau memberatkan dia Ustadz dalam sakaratul mautnya? Karena nenek aku sendiri Ustadz yang bilang kalau misalnya nenek itu ada pegangan. Aku Iya. Ini kan bicara masalah tentang yang mungkin ini ya, kadang-kadang memang ada dapat warisan dari keluarga nenek buyut di apa segala macam itu. Seandainya kalau misalnya tadi maksudnya Mbak itu kalau dia ngurut orang itu cepat sembuh. Nah pada saat dia sakit ini, beliau sakit ini justru beliau ini mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi tadi sampai saudara keluarganya itu, mohon maaf tadi ya, sudah seperti neneknya itu sakaratul maut, sudah menghadapi sakaratul maut. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam dulu deh yang jawab, silakan Ustadz Syam. Masyhur kisah atau riwayat tentang seseorang yang mau dibakar sama Nabi. Kenapa? Karena setengah mati mau meninggal. Tidak bisa gitu kan ketika sakaratul mautnya disebabkan karena dosanya kepada orang tuanya gitu. Jadi kalau kita lihat apakah mungkin ini karena ilmunya? Kalau ilmunya memang mengandung yang namanya kesyirikan bisa jadi. Kalau memang ilmunya adalah ilmu yang didapatkan bukan daripada hal-hal yang dibolehkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu juga yang namanya menghalangi seseorang daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya ajal kan jangankan ilmu yang ilmu tidak baik, ilmu baik aja itu tidak bisa menghalangi orang daripada ajal. Jadi kalau ditanya kenapa enggak mati-matinya belum ajalnya gitu. Kalau misalnya ada kelihatan orang tersiksa, ya alhamdulillah mencapai umur 80 tahun adalah bonus yang luar biasa. Cuma kalau dikatakan amalannya ya diyasinkan, dibacakan yasin. Dibacakan yasin bukan berarti diinginkan meninggal dunia, tidak. Dibacakan yasin kalau memang meninggal lebih baik untuknya maka permudah. Kalau memang umur panjang baik untuknya maka sehatkan seperti itu. Iya yasin ini kan jantungnya Quran. Ya, ini Masya Allah ya Bib ya. Mungkin Bib bisa menambahkan sedikit Bib penjelasannya kepada mbaknya nih. Hamba Allah nih. Sedikit saja, setiap orang yang mau meninggal itu kan Allah kasih sebab. Misalnya sebab sakit. Untuk apa sebab sakit itu? Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia sakit maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini ujian buat neneknya, ujian buat anak si nenek, ujian buat cucu si nenek. Kan sekarang ini udah oke, ini udah zamannya mungkin untuk dia untuk berbakti. Jadi berbakti cucu kepada neneknya dan berbakti kalau memang adanya si nenek ini masih punya anak, sudah berbakti ini anak kepada neneknya. Doakan neneknya agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak usah memikir terlalu panjang. Kalau orang pintar bilang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tidak. Apa yang dilakukan oleh keluarganya, betul apa yang dikatakan Ustadz Syam,
doakan neneknya, cari yang terbaik buat neneknya, dan selalu zikirkan kalimat talqin la ilaha illallah. Artinya kalau memang nenek itu sudah tidak sadar, kalau memang sudah sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah ini sangat-sangat menolong itu nenek. Jadi Masya Allah. bisikkan terus, talqinkan kalimat la ilaha illallah, selalu bacakan Al-Quran. Ini Masya Allah. Mbak gimana Mbak? Sudah puaskah dengan jawaban guru-guru kita? Ya sudah. Ya makasih banyak Mbak ya. Makasih. Mbak jangan sedih ya. Semangat terus Mbaknya ya. Buat ngerawat neneknya, buat ibunya juga. Ini kan ibadahnya yang terakhir kan buat orang tua. Sekarang nenek masih sadar atau masih sakit? Udah sadar apa masih sakit? Masih sakit. Ya. Ya bisa diajak ngomong nggak? Bisa diajak ngomong, cuman dia tuh kayak gimana sih kalau misalnya lagi kambuh tuh bener-bener kayak kesakitan gitu. Iya. Jadi kita Mungkin juga tuh bingung. kata Ustadz Maulana juga tuh katanya kalau bisa ada ya taubat, banyak-banyak taubat. Tadi istighfar ya. Karena Ini itu Masya sudah Allah. termasuk penggugur dosa. Iya, Sakit sudah itu kan termasuk penggugur dosa. Tapi buat anak-anaknya justru ini adalah kesempatan terakhir buat anak-anaknya untuk beribadah atau mungkin mengabdi kepada orang tuanya ini. Ya, ya Mbak ya makasih banyak Mbak. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Makasih Ustadz, makasih Habib. Iya, ini Masya Allah luar biasa. Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Ya. Masalah masih hadiah kan? Bicara masalah tentang giveaway. 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 Iya, giveaway. Giveaway. Iya. Sebenarnya boleh nggak ya ngasih giveaway atau hadiah diberikan kepada orang yang sama secara berkali-kali? Boleh nggak tuh? Tidak boleh. Enak aja. Masa dia terus dapat, padahal banyak orang yang bisa dapat peluang untuk mendapatkannya. Masalah dia terus. Kenapa nggak boleh kalau Nggak dapat giveaway boleh. berkali-kali Gini. gimana dong? Gini caranya. Setelah yang satu ini ya. Setelah yang satu ini. Mau dijelasin? Nanti aja. Nanti aja. Di segmen berikutnya. Oh ya udah kalau gitu. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Seram Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.